perkenalkan saya Alfiana Trijayanti selaku MC podcast pada hari ini. Di sini saya kedatangan narasumber Kak Juwita. Halo Kak Juwita. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Boleh nih Kak sebelum podcastnya dimulai perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Juwita Tapustawibowo, Fisika Angkatan 2020. Nah, boleh. Kak Juwita ini berarti angkatan 20 ya? Iya. Oh, berarti dulu gimana nih Kak? Kuliahnya online atau offline? Kalau dulu sih aku awal-awal online ya, baru offline full itu semester 5 kemarin. Iya. Sekarang udah semester 6. A few moments later. Menurut Kakak itu jurusan fisika itu sulit gak sih Kak? Kalau sulit sih sulit ya menurutku fisika itu. Cuma ya enak lah. Enak tapi sulit gitu. Gimana ya? Candu gitu. Candu. Nagih ya Kak? Iya. Terus menurut Kakak itu kenapa kok tertarik dengan fisika? Kenapa? Mungkin dulu itu waktu SMA suka banget sama fisika, nggak tahu kenapa. Mungkin dulunya suka MTK dulu, terus baru suka fisika. Tapi setelah masuk tidak seperti bayangan gitu pada umumnya ya. Nggak seperti bayanganku pada umumnya gitu. Atau mungkin Kakak di SMA ada guru favorit karena bisa Kakak paham karena fisika gitu? Atau gimana? Tidak juga sebenarnya ya. Mungkin ya cuma tertarik aja sama fisika gitu. Iya. Untuk itu selain Kakak menjadi mahasiswa aktif di fisika itu Kakak ada kegiatan apa di luar kampus gitu? Ya, kalau aku di luar kampus itu biasa hobi ya ngedance gitu. Cuma ya kesibukanku cuma ngedance aja sih selain kuliah. Iya. Ikut organisasi atau mungkin yang lain? Tidak ikut apa-apa, cuma fokus ngedance sama kuliah aja. Alhamdulillah. Terus kalau itu Kak, selama masa perkuliahan Kakak itu ada gak sih yang kesulitan, ada mata kuliah yang sulit gitu? Mungkin kalau menurutku semua itu sulit ya, cuma masih bisa dibuat, maksudnya kayak masih bisa gitu. Soalnya kan belajar terus gitu baru bisa. Sebenarnya kalau sulit semua mata kuliah di fisika ini termasuk sangat sulit gitu menurutku ya. Cuma ya karena belajar terus-menerus itu jadi ya lumayan easy lah gitu. Boleh. Terus kalau itu Kak, selanjutnya kan gini Kak, apa ada yang terkait mahasiswa saya ingin bertanya tentang mahasiswa berprestasi. Nah itu berbicara tentang mahasiswa itu apa? Pastikan kebanyakan tidak hanya ingin lulus cepat ataupun tepat waktu, yang namanya prestasi juga pasti diharapkan dapat dibutuhkan. Nah itu menurut Kakak pribadi penting nggak sih tentang prestasi ini khususnya di kalangan mahasiswa? Ya kalau menurutku sih prestasi itu penting banget ya, selain bisa dibuat kebanggaan diri sendiri, itu prestasi itu bisa menghasilkan uang juga menurutku. Udah mendapatkan uang, relasi, terus juga bisa mendapatkan kebanggaan juga gitu. Soalnya kan prestasi juga bisa menambahkan poin penting dalam mendaftar beasiswa gitu. Itu boleh dapat pengalaman baru juga ya Kak? Ya dapat pengalaman baru juga dalam. Plusnya itu guys. Terus bagaimana cara Kakak mengatur waktu belajar mengembangkan minat bakat Kakak ini dengan kayak kuliahnya kan kayak jadwalnya padat ya gitu, gimana itu sela-selanya gitu Kak? Ya kalau menurutku pribadi ya untuk mengatur waktu itu termasuk hal yang lumayan sulit tapi easy juga sih. Soalnya tuh kalau masalah mengatur waktu, kalian itu harus rela harus rela mengurangi waktu tidur kalian gitu. Kalau seumpama masalah belajar sama minat bakat ya. Contohnya itu kalau kuliah itu di pagi hari sampai sore hari ya biasanya umumnya. Itu nanti malamnya bisa buat ngembangin minat bakat, habisnya minat bakat bisa belajar juga, belajar mata kuliah, ngerjakan laporan, belajar yang lain-lain juga. Mungkin kalau merasa kecapean bisa tidur selama 1-2 jam ya, baru selanjutnya belajar gitu. Kalau dari aku pribadi itu cara mengatur waktu seperti itu, dengan rela mengurangi waktu tidur gitu. Iya. Padahal kalau nggak tidur bisa kecapean. Iya, jadi ya meluangin beberapa jam lah untuk tidur gitu. Iya. Terus untuk bagaimana itu kayak perasaan Kakak setelah mendapatkan prestasi itu gimana? Ya, saya jujur saja sangat senang ya, soalnya kan habis berjuang dengan sangat keras ya, sampai tidur aja nggak sempet gitu kan. Jadi kalau mendapatkan prestasi itu pasti senang banget, dan mendapatkan prestasi itu menurutku
nggak mudah gitu. Jadi kalau dapat prestasi pasti senang lah. Kebanyakan Kebanggaan. orang, Iya, kebanyakan kebanggaan. orang juga senang Senang. mendapatkan prestasi gitu. Terus untuk kakak mempertahankan gelar prestasi kakak yang sekarang itu gimana? Kalau mempertahankan itu pasti dengan belajar terus menerus ya, dan tidak merasa cepat puas gitu. Masuk dalam cepat puas itu contohnya udah menang nih tapi kayak alah aku udah menang aja gitu, jadi easy, nggak usah belajar gitu. Nggak boleh kayak gitu ya guys. Jadi harus tetap belajar, kayak tidak merasa puas, aku harus terus menang gitu. Aku nggak boleh kalah, aku nggak boleh harus kayak nggak boleh turun dari juara, itu nggak boleh. Jadi kayak dari diri sendiri itu kayak mendorong buat kayak aku harus bisa, aku harus tetap belajar gitu, meskipun aku udah jago atau udah bisa lah intinya menang ya, tapi kita harus tetap belajar gitu. Aku belajar itu penting. Jadi intinya harus belajar Ya, belajar, tidak boleh belajar. malas-malasan. Iya, tidak boleh malas-malasan ya, harus produktif. Iya, produktif. Produktif itu penting sekali. Apalagi kalau di jurusan fisika ini nggak boleh Iya, malas-malasan banget. iya, nggak boleh malas-malasan. Laporan numpuk nangis nanti ya. Iya, soalnya laporannya tuh banyak banget. Iya. Gak cuma satu. Kalau satu tuh agak enak, Iya. agak reda gitu. Maksudnya reda itu masalahnya. Iya. Rumusan masalahnya ya. Iya, rumusan masalahnya. Ya, banyak sekali ya laporannya menumpuk. Iya. Mungkin kakak ada tips khusus agar bisa mendapatkan prestasi seperti kakak? Ya. Kalau tips khususnya itu nggak ada sebenarnya, ya tetap belajar terus itu gitu. Soalnya kan apa ya, tanpa belajar itu kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya, gitu. Kalau tipsku sih ya belajar terus menerus, tidak cepat puas, itu aja sih. Terus bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Terus kakak ini kan kalau yang di dance ini kan hobi kakak ya, jadi kayak jadi kebiasaan nggak sih kak? Iya, Jadi kayak kalau suka aja. tambah belajar tambah biasa, terus kayak lebih aktif lagi kayak lebih bisa lagi gitu. Ya, lebih enjoy lah. Nah, iya. Menjalaninya lebih enjoy, soalnya kan hobi ya. Iya, soalnya aku lihat Kak Juwita ini kalau ngedance tuh bagus. Tahu dari mana? Waktu UKM Sephora itu yang apa kak? Yang UKM promosi. UKM titik. Iya, UKM titik sebelum tit. Lupa ya Allah. Efek ngantuk itu. Iya, gak apa-apa. Terus kalau boleh tahu bagaimana kakak mengatur waktu selain belajar? Nah kan itu kan kakak selalu ada untuk tempat main nggak sih, kakak bermain sama teman-teman? Nah itu kakak gimana cara ngatur waktunya? Ya, sebenarnya kalau main itu aku pribadi jarang ya. Oh, jarang. Ya, jarang. Iya. Tidur aja jarang, apalagi main. Gitu ya. Nggak sempet. Iya, nggak sempet. Soalnya kalau waktu selesai latihan dance itu biasanya kita kayak kumpul bareng gitu, maksudnya kayak makan gitu. Termasuk main nggak sih? Ya, main lah ya. Main ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Itu Iya. biasanya emang sampai agak tengah malam gitu. Makanya kan tadi aku bilang kan harus rela mengurangi waktu tidur gitu ya. Soalnya Iya. itu mengatur waktu itu emang agak sulit, tapi ya kalau dijalanin ya mudah-mudah aja gitu. Kan itu tadi mengatur. Oh berarti Kak Juwita ini jarang bermain ya kak? Iya, termasuk orang yang jarang bermain. Tapi kalau emang itu kak di jurusan fisika itu memang susah untuk bermain. Jadi katanya salah satu dosen itu kita harus belajar dan kan fisika itu tidak bisa main, harus selalu belajar membaca gitu katanya. Iya, tapi ya bisa aja sih kalau seumpama kalian apalagi di bidang non akademik ya, prestasinya itu bisa banget sebenarnya. Hobi itu bisa dibuat healing sebenarnya menurutku ya. Healing itu bisa, hobi itu bisa buat healing, jadi itu termasuk bermain sih sebenarnya ya. Iya, masuk bermain juga sih. Ini Kak Juwita itu suka dance itu mulai dari kapan? Ya kalau dance itu aku mulai dari SMP ya, dari SMP sampai ya saat ini. Sebenarnya kalau masalah dance itu genrenya kan ada banyak. Iya. Dulu itu jadi mulai SMP tuh, SMP, SMA sama kuliah itu genrenya beda-beda yang aku jalanin gitu. Kalau waktu SMP dulu itu B-boy atau bigger mungkin teman-teman pada tahu ya. Terus waktu SMA itu tradisi sama campuran gitu. Jadi dulu itu waktu lomba itu tari dance modern campur tradisi kontemporer kalau nggak salah namanya dulu ya. Waktu kuliah ini jadi K-pop dance gitu. Keren. Ya. Mungkin kakak itu kok bisa suka dance itu terinspirasi dari siapa? Dulu sebenarnya
Bukan terinspirasi saya, kayak diajak gitu loh, diajak kakakku dulu kan. Dulu sebenarnya udah diajak dance itu waktu SD, cuma waktu SD itu kayak ya udah main-main aja gitu, waktu seriusnya waktu SMP gitu. Dari kakak sendiri. Itu yang prestasi dulu. Iya, nggak apa-apa. Untuk prestasi yang kakak sudah dapat itu apa aja? Ya kalau prestasi itu agak banyak ya sebenarnya. Dari 2019 kan dapat prestasi itu 2019 itu sampai nasional. Jadi dulu itu tingkat kabupaten dulu, waktu udah menang kabupaten jadi tingkat Jawa Timur gitu. Habis Jawa Timur baru tingkat nasional. Dulu itu prestasinya itu sekitar 3 2019. Terus waktu 2020 udah mulai terjun di dunia K-pop ya. Jadi 2020 itu baru pertama kali terjun K-pop, udah menang juga juara 2 di Jember. Terus waktu habis di Jember di Surabaya gitu juara 3. Terus waktu 2021 di Banyuwangi juara 1. Jadi kayak ya gitu 2022 di sini juga banyak prestasinya. Jadi ya kalau disebutin satu-satu lumayan menguras tenaga ya puasa-puasa. Mungkin kalau kalian pada kepo boleh nih stalking IG-nya Kak Ya, Juwita. stalking IG-nya ya Juwita Top underscore. Tolong ya nanti ditabelin. Tolong ditabelin ya editor. Oke. Sebelumnya saya tutup, mungkin dari Kak Juwita ada pesan yang ingin disampaikan pada teman-teman? Oke, baik. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa tetap belajar, semangat. Kalau mungkin punya bakat yang dipendam itu harus dikeluarin ya teman-teman. Entah itu akademik atau non akademik, itu kalian harus tetap kayak bisa gitu. Maksudnya kayak apa ya? Semangat gitu, terus tetap belajar. Mungkin itu saja. Iya, jangan pantang menyerah ya. Apalagi ya kalau yang sulit-sulit gitu kan, yang di bidang yang sulit-sulit mungkin harus tetap belajar. Terus jangan lupa istirahat juga ya. Mungkin teman-teman yang fisika ini jarang istirahat kayaknya. Jangan lupa istirahat, makan yang cukup ya. Udah itu aja. Semangat guys. Ya, semangat guys. Canggung banget ya. Terima kasih banyak untuk Kak Juwita yang sudah menyempatkan waktunya pada podcast hari ini. Semoga teman-teman yang menonton dapat terinspirasi dan jangan memendam prestasi ya teman-teman, harus dikembangkan lagi. Iya, dikembangkan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.